Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan salah satu soal ulangan akhir semester pada mata kuliah Ekonometri 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Restu Pribadi dengan NIM 2333018. Untuk itu, langsung saja kita melihat soal ujiannya. Dari keempat nomor ini, saya memilih mengerjakan yang nomor 1. Untuk itu, langsung saja saya akan kerjakan dengan cari model regresi yang tepat untuk penelitian pengaruh jam belajar sebagai variabel X terhadap nilai Olimpiade Matematika sebagai variabel Y. Ini mengerjakannya dengan regresi polinomial. Jadi langsung saja kita ke Word. Ini kebetulan saya sudah menyalin datanya ke file Word. Jadi langsung saja untuk meregresinya di Fuse menggunakan aplikasi Fuse 13. Pertama kita masukkan datanya dulu ya. Jadi kita file, work file, terus karena tadi jumlah datanya itu berbentuk observasi atau tidak berbentuk time series dan data panel, maka yang digunakan yaitu yang unstranded atau undated. Ini jumlah observasinya itu sebanyak 28. Oke. Setelah itu kita masukkan datanya di empty group. Salin dari Excel tadi ini dengan variabelnya nggak apa-apa, sekalian variabelnya saja biar mempercepat. Kita X atau close saja. Dan setelah ini, karena ini regresi polinomial, nanti kita akan menentukan dari regresi yang linear, kuadratik, dan kubik. Dan untuk meregresinya, jadi ini variabel X kita transform saja. Dan itu menggunakan komen saja. Jadi kita klik GERN, Scanner, terus X2 sama dengan X akar 2. Kita langsung ini ya, kita langsung enter saja. Nah, ini. Dan yang untuk kubik nanti kita X3 X pangkat 3. Kita enter. Ini sudah jadi untuk variabel X-nya. Kita mulai dari yang linear, kubik, kuadrat sampai yang kubik. Untuk langkah yang pertama kita menentukan model yang pertama dengan linear. Jadi kita langsung saja untuk regresinya kita ketik Y sama X, terus kita open as equation, terus ini langsung saja kita oke. Dan output ini kita salin saja di Word tadi yang sudah disediakan untuk outputnya. Kita ke Word,
penentuan model 1 di sini kita salin. Nah, ini. Dan ini interpretasikan saja, kebetulan sudah ada interpretasinya. Jadi untuk yang model pertama ini model linear sederhana. Jadi Y sama dengan 47 C kosantanya 47,47 ditambah variabel X yaitu sebesar 2,18 X. Dengan variabel X, jam belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau nilai Olimpiade Matematika, ditunjukkan oleh nilai probabilitas X sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dan setiap penambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai sebesar 2,19 poin. Model ini mampu menjelaskan sebesar 69,74% variasi nilai yang berasal dari R kuadratnya 0,69 dan nilai adjust R square sebesar 0,68. Dan secara simultan model ini signifikan dengan nilai F statistik sebesar 59,92 dengan probability sebesar 0,00. Ini untuk yang model pertama atau linear. Dan selanjutnya kita akan meregresi yang model kedua atau kuadratik. Ini kita close saja. Yes. Terus kita tambah yang kuadratik. Kita open as question. Kita langsung saja oke. Dan ini outputnya, langsung saja kita copy ke Word tadi untuk yang model yang kedua. Dan ini juga sudah, untuk menyingkat waktu, sudah tinggal menginterpretasikan model kedua ya. Jadi untuk yang model kuadratik sendiri diperoleh nilai Y sama dengan kosantanya 30,19 ditambah 5,65 dengan X dan dikurangi 0,11 dengan X akar pangkat 2. Dengan ini baik X maupun X akar pangkat 2 signifikan secara individual dengan probability X besar 0,00 dan probability X2 sama dengan 0,00. Tanda koefisien X positif dan X2 negatif mengindikasikan hubungan berbentuk kurva cembung atau konvev yang nilainya meningkat seiring bertambahnya jam belajar, namun dengan laju yang semakin menurun. Setelah titik tertentu, model ini menjelaskan sebesar 83,45% variasi Y atau R square sebesar 0,83 dan nilai adjust R square sebesar 0,82.
meningkat signifikan dibanding model 1 yang regresi linear tadi. Dan untuk yang selanjutnya kita akan menguji dengan metode kubik atau model yang ketiga. Kita kembali ke Evius, terus kita tambahkan yang X3. Ini kita fashion terus oke. Ini outputnya langsung salin saja ke Word. Oke. Setelah itu kita interpretasikan ya teman. Interpretasi model ketiga atau kubik itu diperoleh nilai Y sama dengan 16,50 ditambah dengan 11,03 dari nilai X dan dikurangi 0,56 dari X kuadrat dan ditambah 0,00 dari X kubik atau X akar pangkat 3. Maka ketiga variabel X kuadrat dan X kubik signifikan secara individual dengan memperoleh probability berturut-turut dengan 0,00. Dan model ini menjelaskan 89,7% variasi Y atau R² sama dengan 0,98 dan nilai adjust R² dengan nilai 0,87 merupakan yang tertinggi di antara ketiga model dengan tetap signifikan secara simultan dengan F sama dengan 65,22 dengan probability sebesar 0,00. Setelah ketiga uji yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan ketiga model itu menunjukkan bahwa model ketiga merupakan model regresi yang paling tepat untuk menggambarkan pengaruh jam belajar sebagai variabel X terhadap nilai Olimpiade Matematika dengan variabel Y. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Yang pertama dilihat dari nilai adjust R² yang tertinggi atau sebesar 0,87 menunjukkan model kubik mampu menjelaskan variasi nilai Olimpiade Matematika paling besar dibanding model linier maupun kuadratik, bahkan setelah dikoreksi terhadap penambahan jumlah variabel. Dan yang ketiga yaitu nilai EIG atau Schwarzschild criterion terendah yang mengindikasikan model ini memberikan trade-off terbaik antara ketepatan model atau goodness of fit dan kompleksitas atau parsimoni. Yang ketiga, standar error of regression terkecil, hanya sebesar 7,64, yang berarti prediksi model terhadap nilai aktual paling presisi. Dan seluruh koefisien dari X, X2 dan X kuadrat dan X kubik signifikan secara statistik pada taraf 5%, sehingga penambahan variabel X2 dan X3 memang secara empiris relevan, bukan sekedar over
Overfitting. Dengan demikian, model regresi yang direkomendasikan adalah model yang ketiga atau tahap model kubik dengan nilai regresi yaitu Y sama dengan 16,50 ditambah 11,2 X dikurangi 0,56 X kuadrat ditambah 0,00 X kubik karena memberikan fit terbaik paling parsimoni menurut kriteria informasi dan seluruh parameter signifikan secara statistik. Demikian cara mengerjakan soal ujian akhir semester dari saya. Maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan dalam mengkasih tutorialnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.